kalau sedang berada di bulan yang dimuliakan, jangan kalian itu saling menzolimi satu dengan yang lain. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hal yang di bulan haram yang harus kita hindari adalah tidak boleh berbuat zalim. Ya. Apa itu zalim? Zalim itu bisa kita zalim sama diri kita sendiri. Ya. Apa itu zalim sama diri kita sendiri? Kita bermaksiat. Maka para ulama menyatakan kita bermaksiat di bulan haram itu dosanya lebih besar. Ya. Maka ketika kita di bulan haram, jangan kita bermaksiat, hindar. Ya. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunda-nunda hukum Allah, menolak hukum Allah, ya, meremehkan hukum Allah, mencaci hukum Allah, ya, itu juga termasuk zalim. Ya. Yang ketiga adalah zalim kepada manusia. Ini kalau kita yang masih punya orang tua, ya, di bulan-bulan haram ini kita berbuat baik sama orang tua kita, lebih baik daripada hari-hari biasa. Jangan sampai nanti diartikan, wah di bulan haram nggak boleh zalim, bulan biasa boleh. Itu wah salah itu. Maksudnya adalah ketika di bulan haram dosanya adalah lebih besar, ya, karena dia ada larangan yang jelas. Fala tadlimu fi inna anfusakum. Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita saling menzalimi satu dengan yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu selain larangan untuk berbuat zalim, apalagi yang harusnya kita lakukan di bulan mulia ini? Memperbanyak amal saleh. Karena amal soleh di bulan mulia itu lebih besar pahalanya dibanding bulan biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqana ليكون للعالمين نذيرا الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pengurus DKM Al-Ittihad Tebet, khusus sahabat saya Al-Ustaz Al-Hafidh Ahmad Afif, mata'anallahu tul hayatih, nafa'anallahu bi'ilmi wa amalih, dan juga para jamaah kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah ya, kita diberikan iman Islam itu nomor 1. Iman Islam. Karena banyak orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, pagi hari dia masih muslim, sore hari dia sudah tidak beriman lagi. Ada lagi yang sore harinya dia masih beriman, pagi harinya sudah hilang imannya, ya, akhir zaman. Dan
tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak. Ya, kalau tanda-tanda kiamat sughra itu hampir seluruhnya sudah keluar saat ini. Ya, tanda-tanda kiamat sughra. Sughra itu artinya kecil. Jadi tanda-tanda kiamat kecil itu sudah hampir seluruhnya keluar. Ya. Salah satunya misalnya kata baginda Rasul SAW bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadinya gempa bumi. Banyak terjadi gempa bumi. Sekarang kita melihat banyak terjadi gempa bumi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau kalian sudah melihat seorang pembantu melahirkan anak majikannya, sekarang sudah terjadi mana-mana. Ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, wa antara al-hufata al-urata ri'an asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang tidak beragama, orang yang hina, orang yang buruk akhlaknya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang pun sudah terjadi. Ya. Jadi hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, perlu kita banyak takut sama Allah, banyak kembali sama Allah, banyak istighfar sama Allah, minta supaya kita husnul khotimah, minta supaya kita diberikan taufik wal hidayah sampai akhir hayat kita, dan juga minta supaya keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik sehingga akhirnya mereka jauh dari ajaran sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ittihad, di dalam ayat yang tadi saya bacakan surah At-Taubah, ya, kita tahu surah At-Taubah itu surah yang tidak ada basmalahnya. Ya, jadi para ulama menyatakan ketika kita membaca surah At-Taubah tidak pakai bismillah. Jadi saya tadi tidak pakai bismillah. Jadi kata Allah, inna iddatash syuhur, inna adatut taukid, menunjukkan atau berarti sungguh-sungguh. Iddah asyuhur, jumlah bilangan bulan. Indallah, di sisi Allah, itna asyara syahran, jumlahnya itu ada 12 bulan. Ya. Jadi bulan-bulan Islam itu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, anak-anak sekalian, jumlah bilangan Islam yang 12 bulan itu adalah jumlah bilangan bulan di sisi Allah. Ya. Maka para ulama menyatakan sunnah kita menghafalnya. Ya. Dari sejak Muharram terus ya sampai Dzulhijjah. Itu disunahkan kita menghafalnya. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan inna iddatash syuhur indallah. Ya. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ya, itna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dalam 12 bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Ya. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 12 bulan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, minha, di antara 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 yang disebut dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah. Apa saja? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ya bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu adalah, yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah ya secara berurutan ya, kemudian bulan Dzulhijjah ya, kemudian bulan Rajab. Saya ulangi ya, yang pertama adalah bulan Muharram,
yang awal tahun baru Islam, ya, tahun baru Hijriah. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, itu bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ya. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, ya, itu bulan yang dimuliakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Salatun mutawaliyat, 3 bulan bersambung, berturut-turut. Jadi Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bersambung. Ya. Kemudian satu terpisah yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita sedang di bulan Rajab. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, bapak-bapak, ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kalau ada yang nanya, ini bulan Rajab kenapa dimuliakan oleh kaum muslimin? Yang memuliakan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai nanti ada yang menyatakan apa bulan Rajab itu biasa aja. Tidak biasa. Ya. Yang bilang bahwa dia bulan haram adalah Allah Subhanahu wa ta'ala beserta 3 bulan yang lain. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi dikatakan, "Dzalika dinul qayyim." Kamu jangan ragu, itu adalah agama yang lurus. Ya. Artinya kita mengakui 4 bulan yang dimuliakan itu adalah agama Allah yang lurus, din al-qayyim. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan yang dimuliakan tadi, termasuk bulan ini, bulan Rajab? Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Kalau sedang berada di bulan yang dimuliakan, jangan kalian itu saling menzolimi satu dengan yang lain. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang di bulan haram yang harus kita hindari adalah tidak boleh berbuat zalim. Ya. Apa itu zalim? Zalim itu bisa kita zalim sama diri kita sendiri. Ya. Apa itu zalim sama diri kita sendiri? Kita bermaksiat. Maka para ulama menyatakan kita bermaksiat di bulan haram itu dosanya lebih besar. Ya. Maka ketika kita di bulan haram, jangan kita bermaksiat, hindar. Ya. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunda-nunda hukum Allah, menolak hukum Allah, ya, meremehkan hukum Allah, mencaci hukum Allah, ya, itu juga termasuk zalim. Ya. Yang ketiga adalah zalim kepada manusia. Ini kalau kita yang masih punya orang tua, ya, di bulan-bulan haram ini kita berbuat baik sama orang tua kita, lebih baik daripada hari-hari biasa. Jangan sampai nanti diartikan, wah, di bulan haram nggak boleh zalim, bulan biasa boleh. Itu, wah, salah itu. Maksudnya adalah ketika di bulan haram, dosanya adalah lebih besar, ya, karena dia ada larangannya jelas. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita saling menzalimi satu dengan yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu selain larangan untuk berbuat zalim, apalagi yang harusnya kita lakukan di bulan mulia ini? Memperbanyak amal saleh. Karena amal soleh di bulan mulia itu lebih besar pahalanya dibanding bulan biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, zaman dulu, ya, zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bulan haram, perang pun berhenti. Ya, orang lagi perang, stop. Ya, 4 bulan itu berhenti. Ya. Bayangkan kalau dari sejak masuk 1 Muharram itu berhenti 3 bulan tidak boleh perang, walaupun sedang berperang berhenti. Ya. Nah, kalau kita perang mulut, lebih wajib lagi berhenti. Ya. Saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan, saling menghina, saling menghibah. Ya. Orang perang agama aja berhenti ya, ketika di bulan haram. Nah, termasuk bulan Rajab. Ada satu ayat
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang melarang kita mengakali bulan haram itu. Misalnya kita lagi berantem nih, seolah-olah nggak tahu ditunda, ya. Bentar aja pokoknya kita berdamaikan nanti, gitu ya. Itu ada ayat yang melarang. Sama di surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladziina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwaqi'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengundur-mundurkan bulan haram itu adalah perbuatan kufur. Apa maksudnya mundur-mundur? Biarin aja, nanti saya mau menganggap bulan haramnya bukan Rajab, Sya'ban aja. Itu dilarang. Ya. Zaman dulu ada yang melakukan begitu. Hadirin wal hadirat, ya, anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika lagi perang, udah kita tunda aja. Ya. Nanti damainya kita bayar bulan lain, sekarang perang terus, ya. Nah itu dilarang semua, ya. Innaman nasi ziyadatun fil kufr, nunda-nunda bulan haram itu nambah kekufuran, ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita dengan orang kafir aja seperti itu, ya apalagi dengan sesama muslim, ya, sesama mukmin, ya, hanya karena kita berbeda paham, terus berantem, ya. Nah, ini jangan kita hindari, ya, khusus di bulan haram ini, ya, bulan yang dimuliakan Allah. Udah saya tawakuf, Anda mau apa-apa silakan, tapi saya tawakuf karena saya taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pertentangan itu dalam masalah-masalah yang bukan prinsip. Apa masalah bukan prinsip? Misalnya hadirin wal hadirat, dalam masalah-masalah furu', ya.